Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk ke minggu kelima. Kita akan ngebahas tentang array ya. Apa itu array? Nah, lalu deklarasi array bagaimana, cara pengaksesan array itu bagaimana ya, seperti itu. Nah, tujuannya adalah mendeklarasikan dan membuat array, lalu mengakses elemen array, menentukan jumlah dari elemen array. Nah, pada bab sebelumnya kita telah mendeklarasikan bagaimana caranya mendeklarasikan variabel, baik itu variabel sendiri ataupun tipe data. Nah, ini contohnya untuk deklarasi tipe data int number 1, lalu pemberian nilainya number 1 sama dengan 1 dan lainnya. Nah, pada array ini nah, pada array ini dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2. Nah, jadi misalnya untuk mengakses nilai 3 ini berarti 2 ini ya. Nanti dilihat contohnya ya. Nah, sebuah array akan menyimpan beberapa item data yang memiliki tipe data sama di dalam sebuah blok memori yang berdekatan yang kemudian dibagi menjadi beberapa ruang. Array adalah sebuah variabel atau sebuah lokasi tertentu yang memiliki satu nama sebagai identifier, namun identifier tersebut dapat menyimpan lebih dari sebuah nilai. Nah, array ini harus dideklarasikan seperti layaknya sebuah variabel. Nah, pada saat mendeklarasikan array, Anda harus membuat sebuah daftar dari tipe data yang diikuti oleh sepasang tanda kurung. Lalu diikuti oleh nama identifiernya. Sebagai contoh, ini int ya. Kurung apa namanya? Ya. Atau Anda dapat menempatkannya di belakang, bisa di setelah tipe data ataupun setelah nama variabelnya ya. Nah, setelah pendeklarasian array, kita harus membuat array dan menentukan berapa panjang dengan sebuah konstruktor. Proses ini di Java disebut sebagai instansian atau istilah dalam Java yang berarti membuat. Nah, untuk menginstant sebuah objek, kita membutuhkan sebuah konstruktor. Kita akan membicarakan lagi mengenai instantiate objek dan pembuatan konstruktor pada bagian selanjutnya. Nah, sebagai contoh bahwa ukuran dari array kita dapat diubah setelah Anda menginisialisasinya. Sebagai contoh, nah ini ada deklarasi array-nya, int h, lalu instantiate objeknya h sama dengan uint 100. Nah, atau juga bisa dideklarasikan seperti ini, int h kurung tutup, lalu new, lalu int 100. Nah, pada contoh di atas, pendeklarasian tersebut akan memberitahu kepada compiler Java bahwa identifier h akan digunakan sebagai nama array yang berisi data bertipe integer dan dilanjutkan dengan membuat atau menginstance sebuah array baru yang terdiri dari 100 elemen. Nah, contohnya seperti ini. Untuk mengakses sebuah elemen dalam array atau mengakses bagian dari array, Anda harus menggunakan sebuah angka atau yang disebut sebagai indeks atau script ya, pada saat memasukkan nilai ke dalam array. Sebuah nomor indeks atau subscript telah diberikan kepada tiap anggota array, sehingga program dan programmer dapat mengakses tiap nilai pada array apabila dibutuhkan. Nilai indeks selalu dalam tipe integer, dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan ke angka-angka berikutnya sampai dengan akhir. Sebagai catatan bahwa indeks di dalam array dimulai dari 0 sampai dengan ukuran array di min 1. Nah, sebagai contoh, pada array yang kita deklarasikan tadi, kita mempunyai berikan nilai 10 kepada elemen pertama array.
Nah, age 0 sama dengan 10. Lalu mencetak elemen array, system.out print ln print ya, age-nya itu 99. Nah, perlu diperhatikan di sini array dideklarasikan dan dikonstruksi. Nilai yang disimpan dalam setiap anggota array akan diinisialisasi sebagai 0. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan tipe data sebuah seperti string, array tidak akan diinisialisasikan menjadi string kosong. Untuk itu, Anda tetap harus membuat string array secara eksplisit. Nah, ini ada petunjuk penulisan program. Biasanya lebih baik menginisialisasi array setelah Anda mendeklarasikannya. Nah, ini lebih disarankan dibanding dengan ini. Lalu, elemen-elemen dalam n elemen array memiliki indeks dari 0 sampai dengan n-1. Perhatikan di sini bahwa tidak ada elemen array n ya. Hal ini akan menyebabkan array index out of bounds ya. Anda tidak dapat mengubah ukuran dari sebuah array. Oke, langsung saja contohnya. Nah, buka program Java-nya. Bagian lupa file, new project ya. Lalu Java, next. Nah, ini kalian checklist nama projectnya, boleh kalian buat lalu finish. Nah, di sini ada array, tipe datanya itu yaitu integer, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengaksesnya itu dibutuhkan ini ya. Nah, ini dimulai dari 0. Nah, ini 2, berarti 0, 1, 2. Maka yang muncul harusnya 3. Sekarang ya 3. Nah, seandainya kita ingin mengakses angka 5, berarti kita butuh ganti jadi 4. Ya. Sekarang kita ingin mengakses angka 1. Sekarang kita menjadi 0. Ya, seperti itu ya. Nah, misal nilainya coba diubah 11, 22, 33, 64 misalnya 5. Nah, sekarang kita ingin mengakses 64, berarti 4 ya. Lalu kita running. Ya, berhasil. Nah, ini untuk tipe data int. Nah, sekarang kita coba ganti string. String misalnya aan, en, Indo. En, on. Nah, di sini kira-kira yang salah apa? Nah, kenapa ini masih ada ini error? Nah, apabila error kita bisa mengkliknya di sini. Nah, di sini kurang ini ya. Di tipe Java itu kan ada yang kena namanya cache. Nah, di sini depannya itu harus lalu ini 4 berarti yang muncul adalah on. Ya. Nah, selanjutnya saya pengen nampilin si in. Berarti kalian pilih 1. Oke. Mau aan, berarti kalian pilih 0.
Oke, jadi itu ya penjelasan mengenai array. Nah, selanjutnya silahkan kalian coba sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.